Dalam sejarah, berbagai kelompok memiliki keyakinan tentang kedatangan seorang pemimpin yang akan membawa perubahan besar. Apakah benar Imam Al-Mahdi itu ada? Ataukah ini hanya sebuah konsep yang diciptakan sebagai tandingan dari keyakinan agama lain? Selain itu, kita juga harus waspada terhadap ulama-ulama yang menggunakan agama untuk kepentingan pribadi. Mereka yang mengklaim dapat memberikan surga dengan bertawasul kepada mereka adalah contoh nyata dari penyimpangan agama. Teman-teman semua, dalam pengajaran Islam yang kita terima saat ini, terdapat kisah tentang akhir zaman. Dikisahkan bahwa di akhir zaman akan hadir kembali seorang nabi yang dianggap sebagai Tuhan oleh orang-orang Nasrani, yaitu Isa bin Maryam. Dia akan datang untuk memberantas pemahaman yang sesat tersebut. Selain itu, dalam akhir zaman akan muncul suatu kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh sosok bernama Dajjal. Pada masa itu pula akan hadir seorang pemimpin Islam yang disebut sebagai Imam Al-Mahdi. Pengajaran seperti ini, teman-teman semua, sangatlah kacau. Kekacauan ini menyebabkan berbagai tindakan sewenang-wenang serta sikap fatalisme dan keputusasaan terhadap masa depan. Banyak orang hanya menggantungkan harapan pada sosok yang tidak jelas, yaitu Imam Al-Mahdi yang diyakini akan datang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Terlebih lagi, dalam polemik nasab Habib, banyak yang menjadikan kedatangan Imam Al-Mahdi sebagai landasan bahwa mereka adalah zuriat Nabi Muhammad SAW. Dikatakan bahwa jika seseorang menolak mereka sebagai keturunan Nabi, maka otomatis hadits tentang Imam Al-Mahdi pun menjadi batal, karena Imam Al-Mahdi diyakini sebagai keturunan Rasulullah. Paham seperti ini telah menyebar luas bagaikan kanker dalam tubuh umat Islam. Oleh karena itu, mari kita bahas lebih dalam mengenai siapa sebenarnya Imam Al-Mahdi. Benarkah dia ada? Ataukah konsep ini hanya sekadar rekaan untuk menandingi konsep Mesias dalam agama Kristen dan Yahudi? Teman-teman semua, ketika saya mempelajari Islam, terutama dari berbagai sumber keilmuan, saya sering mendengar pengajaran tentang akhir zaman. Bahkan banyak ustadz yang senantiasa membahas dan mendakwahkan topik ini. Mereka menggambarkan bahwa di akhir zaman akan muncul suatu kejahatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, pada saat yang sama akan lahir seorang pemimpin umat Islam yang bernasab kepada Nabi Muhammad SAW dan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari hadits-hadits yang membahas hal ini, muncul justifikasi bahwa nasab Habib di Indonesia harus diakui. Oleh sebab itu, banyak ulama Indonesia termasuk para kiai dan gus menolak pembatalan nasab Habib. Mereka berpegang teguh pada keyakinan bahwa para Habib memang ada, karena di akhir zaman nanti akan datang seorang pemimpin yang disebut sebagai Imam Al-Mahdi yang bernasab kepada Rasulullah. Kepercayaan inilah yang menimbulkan penghormatan berlebihan kepada para Habib. Namun, hal ini harus kita telaah lebih dalam. Apakah benar demikian? Atau justru ini menciptakan kapitalisme dalam beragama? Terlebih lagi, penghormatan kepada Habib telah melahirkan sistem feodal dalam kehidupan beragama di negara kita. Teman-teman semua, terkait hadits yang menyatakan bahwa akan datang seorang pemimpin bernama Imam Al-Mahdi, hadits-hadits tersebut memiliki beberapa riwayat. Ada yang menggolongkannya sebagai hadits dhaif dan ada pula yang menyebutnya sebagai hadits hasan. Mengapa sebagian hadits ini dikategorikan sebagai dhaif? Karena bertentangan dengan isi Al-Quran. Tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan hal tersebut. Sebagian ulama yang menganggap hadits ini sebagai hasan merujuk pada riwayat yang bersambung sampai kepada sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, dan Ibnu Umar. Namun, saya ingin mengutip pendapat beberapa ulama besar. Ibnu Khaldun dalam mukaddimahnya menyatakan bahwa kepercayaan terhadap hadits-hadits tentang Imam Al-Mahdi tidaklah benar. Bahkan Muhammad Abduh pun memiliki pandangan yang sama, yakni bahwa hadits-hadits mengenai Imam Al-Mahdi adalah dhaif dan tidak dapat dijadikan pegangan dalam ajaran Islam. Mengapa demikian? Karena keyakinan terhadap Imam Al-Mahdi melahirkan sikap fatalisme dalam umat Islam.
Mereka menjadi pasrah dan menyerah terhadap keadaan, hanya berharap akan datangnya seorang penyelamat. Pemahaman ini bahkan sampai ke tanah Jawa, di mana konsep Imam Al-Mahdi diubah menjadi Ratu Adil. Inilah salah satu bentuk kebodohan yang terjadi di kalangan umat Islam, termasuk orang-orang Jawa yang mempercayai bahwa keadilan akan ditegakkan oleh sosok yang belum tentu ada. Mereka menggantungkan harapan kepada sesuatu yang tidak jelas. Sebagai orang Jawa, meskipun saya masih mempercayai primbon dan tradisi lainnya, saya tidak percaya dengan konsep Ratu Adil. Mengapa? Karena itu hanyalah dongeng belaka, sekadar penghibur bagi mereka yang putus asa dan tidak lagi mampu melawan kezaliman. Padahal, keadilan itu seharusnya kita perjuangkan sendiri. Kita sendiri yang harus menjadi Ratu Adil, bukan hanya menunggu seseorang yang belum tentu datang. Akibat dari pemikiran ini, banyak orang Jawa yang kini terpinggirkan. Mereka pasrah terhadap keadaan dan hanya berharap kepada datangnya sosok penyelamat. Hal yang sama juga terjadi dalam Islam. Banyak umat Islam yang tidak memiliki kehendak untuk memperbaiki diri, menambah ilmu, atau membuat terobosan dalam kehidupan duniawi. Mereka hanya mengandalkan keyakinan bahwa di akhir zaman nanti, peran kita hanya akan menggunakan batu dan panah dalam menghadapi kejahatan. Inilah pemikiran yang menyebabkan umat Islam menjadi mundur. Mereka hanya menunggu Imam Al-Mahdi yang keberadaannya pun tidak jelas. Bahkan ulama besar Indonesia seperti Buya Hamka pun menolak konsep Imam Al-Mahdi. Mengapa? Karena konsep ini hanya menimbulkan sikap reaksioner di kalangan umat Islam. Ketika ditanya tentang masa depan, mereka hanya menjawab, "Kami dulu hebat, 700 tahun yang lalu kami adalah pusat peradaban." Namun ketika ditanya bagaimana masa depan, mereka hanya menjawab, "Tenang saja, nanti akan datang seorang pemimpin yang akan memberantas kezaliman." Teman-teman semua, pemahaman seperti ini adalah pemahaman yang menyesatkan dan telah dipaksakan oleh banyak ustaz saat ini. Saya sendiri dulu senang mengikuti kajian akhir zaman dan banyak ustaz yang membahas hal ini. Mereka mengajak kita untuk memperbaiki diri dan berlomba dalam beragama, tetapi mereka tidak pernah mengajak kita untuk berlomba dalam kehidupan duniawi. Lebih parah lagi, mereka mengajarkan bahwa ketika kita melihat kezaliman, cukup berdoa kepada Allah dan yakin bahwa Imam Al-Mahdi akan datang untuk menyelesaikan semua masalah. Inilah paham yang sangat bodoh. Bahkan konsep Imam Al-Mahdi memiliki kemiripan dengan konsep Mesias dalam agama Kristen. Saya menduga bahwa mungkin ada rasa iri di kalangan umat Islam. Mereka melihat bahwa dalam agama Kristen, Mesias digambarkan sebagai sosok yang akan membawa petunjuk, kasih, dan keadilan universal. Lantas umat Islam pun merasa harus memiliki konsep serupa, sehingga hadits-hadits tentang Imam Al-Mahdi pun muncul. Maka mari kita kaji lebih dalam, apakah benar Imam Al-Mahdi itu ada, ataukah ini hanya sebuah konsep yang diciptakan sebagai tandingan dari keyakinan agama lain. Mari kita bahas bersama-sama. Dalam sejarah, berbagai kelompok memiliki keyakinan tentang kedatangan seorang pemimpin yang akan membawa perubahan besar. Orang-orang Yahudi mendirikan negara Zionis di Israel dengan keyakinan bahwa Mesias akan datang di sana. Di sisi lain, Iran yang mayoritas bermazhab Syiah mengagungkan Ahlul Bait dan meyakini bahwa Al-Mahdi akan datang dari keturunan mereka. Keyakinan ini melahirkan konsep negara Republik Islam Iran yang salah satu tujuannya adalah menunggu dan menyambut kedatangan Al-Mahdi. Konsep ini didasarkan pada hadis yang menyebutkan seorang pemimpin dengan pasukan berpanji hitam akan muncul dari Khurasan, Persia, Iran. Namun bagi saya, konsep ini tidak masuk akal dan hanya menjadi penyebab perpecahan. Bahkan keyakinan ini telah memicu konflik berkepanjangan antara umat Islam dan Yahudi di wilayah Yerusalem, karena masing-masing pihak memiliki klaim atas tanah suci dan kedatangan pemimpin penyelamat mereka. Penting untuk dicatat bahwa dalam Al-Quran sendiri tidak ada penyebutan eksplisit tentang Imam Mahdi. Yang diperintahkan oleh Allah kepada umat manusia adalah menegakkan keadilan dan kebijaksanaan, bukan menunggu sosok penyelamat. Ini menunjukkan bahwa kita sendiri yang bertanggung jawab atas keadilan dan kesejahteraan sosial, bukan menunggu kedatangan Imam Mahdi yang belum tentu ada.
Konsep Al-Mahdi hanya membuat umat menjadi pasif dan menunggu tanpa berbuat sesuatu untuk memperbaiki keadaan. Pandangan ini pernah dikritik oleh Buya Hamka yang menyebutkan bahwa konsep Al-Mahdi membuat umat menjadi pasif dan kurang kritis. Selain itu, banyak orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Ini membuktikan bahwa keyakinan ini bisa menjadi alat manipulasi yang membingungkan umat. Selain itu, keyakinan berlebihan terhadap nasab para Habib juga perlu dikritisi. Sebagian besar Habib mengklaim berasal dari keturunan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah. Namun dalam praktiknya, mereka memiliki fatwa bahwa seorang perempuan syarifah yang menikah dengan non-Habib akan memutus nasabnya. Ini adalah pandangan yang tidak logis dan bertentangan dengan konsep keadilan. Kesalahan dalam memahami ajaran agama juga disebabkan oleh dominasi hadis yang bertentangan dengan Al-Quran. Banyak hadis yang justru menjadi sumber konflik dan perpecahan di antara umat Islam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengedepankan akal dalam memahami teks-teks keagamaan, bukan hanya mengikuti secara membabi buta. Dalam banyak pengajian, seringkali yang dibahas adalah kejadian masa lalu atau tanda-tanda akhir zaman tanpa membahas ilmu pengetahuan dan perkembangan zaman. Akibatnya, umat Islam tertinggal dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan yang menanamkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu dunia semakin memperparah keterbelakangan ini. Sebagai umat Islam, kita seharusnya fokus pada perintah Allah dalam Al-Quran, menegakkan keadilan dan kebijaksanaan dalam kehidupan. Tidak perlu menunggu Imam Mahdi atau figur lain untuk membawa perubahan, karena kita sendirilah yang bertanggung jawab atas masa depan kita. Kepercayaan yang berlebihan pada sosok penyelamat hanya akan menimbulkan sikap fatalistik dan melemahkan daya juang umat. Adapun terkait akhir zaman dan kedatangan Nabi Isa, perlu diingat bahwa dalam Al-Quran disebutkan bahwa Isa telah wafat sebagaimana nabi-nabi lainnya. Yang lebih penting adalah munculnya kembali ajaran-ajaran luhur seperti kasih sayang, keadilan, dan kebijaksanaan dalam kehidupan umat manusia. Selain itu, kita juga harus waspada terhadap ulama-ulama yang menggunakan agama untuk kepentingan pribadi. Mereka yang mengklaim dapat memberikan surga dengan bertawasul kepada mereka adalah contoh nyata dari penyimpangan agama. Sebaliknya, ulama yang benar adalah mereka yang membawa perubahan, mengajarkan ilmu, dan mendorong kemajuan peradaban. Kesimpulannya, kita harus memahami agama dengan menggunakan akal sehat dan tidak hanya mengikuti ajaran secara dogmatis. Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk berpikir kritis dan berkontribusi bagi kemajuan peradaban. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada ajaran Al-Quran yang menuntun kita untuk menegakkan keadilan dan kebijaksanaan dalam kehidupan.